kembali lagi di Dental FM. Hari ini spesial banget episodenya karena kita ada di YouTube. Ini penontonnya agak sedih ya guys, kurang bayaran kayaknya. Masih bersama aku Ruth sebagai host. Kali ini bisa melihat muka aku loh. Selama ini cuman mendengar suara ya. Bukan hanya kita tampil di YouTube untuk episode kali ini, tapi kita juga kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial tentunya. Seorang pengajar dari Fakultas Kristen Maranatha, FKG Maranatha. Beliau sudah mengajar sejak 2009. Siapa lagi kalau bukan Dr. Shelly Leliana, SPPM FKG. Selamat datang dokter di podcast. Oke, senang sekali bisa bersama dokter gigi masa depan kita. Teman-teman sejawat nanti ya. Iya, amin dok, amin. Oke. Dok, hari ini kan kita mau bahas tentang jurnal ilmiah dok, karena pada saat kita masuk perkuliahan menjadi seorang mahasiswa, jurnal itu kayak makanan sehari-hari kita lah dok. Jadi kita pengen tahu lebih banyak apa sih jurnal itu. Jurnal ilmiah ya. Topiknya berat ya. Aduh, podcast berat banget ya. Jurnal ilmiah. Oke. Mungkin kalian udah tahu ya, sering banget kalau apalagi ya mahasiswa kedokteran gigi tutorial atau misalnya buat makalah itu pokoknya tinjauan pustakanya atau tipusnya dari jurnal 5 tahun terbaru. Ya. Nah, oke, kita akan membahas sedikit jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah, untuk mengetahuinya berarti kita awali dengan definisi ya. Betul. Balik lagi ya kayak tutorial ya, definisi dan pengertian. Oke, jurnal ilmiah ini adalah suatu publikasi yang biasanya diterbitkan secara berkala. Ya, oleh institusi. Ya, ini bisa berupa ya laporan kasus, laporan penelitian, ya, ataukah mungkin sistemik atau literatur review ya. Intinya ini adalah suatu bentuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan secara berkala ya, dan lebih singkat dibanding karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi atau tesis atau disertasi yang misalnya kalau ngelihat kalian di perpustakaan atau tidak buka di ILIB library itu kan kalau skripsi berapa ratus halaman ya, tesis berapa ratus gitu. Nah, kalau jurnal ini ya satu topiknya rata-rata itu paling 10, 12, 15 gitu. Jadi memang lebih singkat, lebih ringkas sehingga mudah untuk ditelusuri, untuk didalami. Gitu. Kan setelah kita tahu definisinya, tujuannya apa sih dok kita menulis jurnal ilmiah? Ya, oke. Sebelum tujuan menulis ya, tujuan jurnal ilmiah itu sendiri itu yang pertama sarana pengembangan sains ya. Ilmu pengetahuan apa saja, baik itu di bidang ekonomi, teknik, kedokteran gigi. Intinya ini sarana pengembangan. Kenapa sarana pengembangan? Kita akan jadi tahu update misalnya di universitas mana. Oh, ternyata udah pernah meneliti yang ini. Laporannya dari mana? Dari jurnal. Atau enggak dari luar negeri misalnya ya. Kalau dulu zaman saya untuk dapatkan jurnal itu sangat sulit sekali. Hanya ke perpustakaan aja gitu. Jadi perpustakaan yang berlangganan jurnal. Kalau sekarang era digital ini untuk mengakses jurnal itu sangat mudah. Nah, jadi semakin berkembang. Jadi kita tahu nih update misalnya di Eropa sana yang sedang berkembang itu teknologi apa, ataukah mungkin stem cell misalnya. Oh ternyata, nah jadi kita tidak ketinggalan berita update-nya dong. Betul, baik yang ranah nasional maupun ranah internasional. Nah itu kan dia kembangin. Oh ya berarti di sana sudah mengembangin misalnya ya material A. Lah
kenapa kita di Indonesia tidak mengembangkan juga? Iya, Nah, betul. gitu. Dengan kearifan lokal misalnya. Nah, itu yang pertama sarana pengembangan sains, ilmu pengetahuan. Terus sarana basis data kebijakan publik. Nah, misalnya kebijakan publik itu tentang BPJS misalnya ya. Oh, ternyata tingkat kepuasan atau tingkat kehadiran itu, nah itu kan juga biasanya oleh rekan-rekan kita yang public health itu penelitian komunitas kayak gitu tuh akan dituangkan ke jurnal sehingga pemerintah tahu, oh ternyata di lapangan itu seperti ini loh, sehingga oke, kebijakannya harus seperti ini. Contohnya ya, mungkin Pak Nadiem nih ya, yang menteri kita ini, sehingga keluar kebijakan mengenai pendidikan. Nah itu mungkin dia meriset, oh ternyata hasilnya seperti ini. Nah itu kan jadi jurnal itu juga bisa menjadi sarana basis data kebijakan publik. Kemudian menjadi jembatan komunikasi di antara akademisi. Contohnya, saya neliti tentang bahan herbal untuk antiinflamasi. Dengan bahan herbal misalnya saya pakai andaliman misalnya. Ternyata di IPB pun juga ada yang meneliti tentang andaliman. Ya, kenapa kita nggak saling collab? Kayak itu ya, seperti itu. Kemudian itu ya, mendistribusikan hasil riset. Nah, mendistribusikan hasil riset itu riset yang ada di lab. Jangan hanya tinggal ya udah di lab, nggak akan ada manfaatnya dong. Harus kita publish sebagai itu tadi nantinya pengembangan ilmu teknologi, jadi bisa kebijakan. Jadi apa yang sudah kita teliti itu tidak jadi hanya di lab, data lab dan data di misalnya skripsi di perpustakaan. Jadi bisa kita publikasikan. Betul. Kita bagikan ke orang lain ya. Kita bagikan, kita sharingkan ke orang lain. Jadi hal ini yang akan menumbuhkan iklim akademik ya di pendidikan tinggi itu. Jadi sarana ya komunikasi, aktualisasi. Oh ternyata aku udah neliti ini loh gitu. Ya. Kemudian juga bisa inspirasi. Misalnya kalian yang mau nyusun skripsi kan bingung nih, aduh aku nggak tahu nih inspirasinya mau neliti apa. Iya. Apa sih yang lagi trending sekarang? Misalnya trending sekarang lagi stem cell nih, oke. Atau enggak lagi implan nih, atau enggak. Nah kan gitu, kita kan bisa ngelihat dari jurnal-jurnal yang terbitan yang terbaru tuh apa aja gitu. Iya. Ya, jadi itu bisa menjadi basic atau menjadi ternyata yang lagi trending seperti ini sehingga kita oke deh kita neliti seperti itu. Ataukah mungkin ini udah terlalu trending, saya mau menciptakan yang berbeda lain dari yang lain. Trending yang lain, yang out of the box. Nah, itu bisa. Ya, itu salah satu dan salah dua dan salah tiganya. Salah 3 dapat 70 dok. Ya, oke. Kalau gitu, siapa aja sih dok yang bisa menulis jurnal ilmiah ini? Dok? Siapa aja? Kalau nggak punya dengan basic science, maksudnya gini, kalian mungkin kalau yang mahasiswa dari awal pasti sudah tahu ya, ada evidence based dentistry. Jadi kita menulis harus dengan evidence, harus dengan bukti. Nah, buktinya bisa dari penelitian kalian, dari review kalian, dari baca jurnal yang banyak, itu bisa. Jadi ada basic data dan setiap orang bisa menulis. Gitu. Berarti nggak perlu punya gelar dulu untuk menulis sebuah jurnal ilmiah? Tidak. Saya beberapa kali ada beberapa mahasiswa, yuk nulis dulu jurnal. Bantu saya sebetulnya. Saya nulis karena kalian ini generasi milenial yang bagi saya pasti update terus lebih jago lah dibanding saya yang tipe jadul gitu ya. Dan saya belajar juga, kita saling belajar lah ya. Menulis jurnal itu jadi bukan hanya
dari penelitian, tetapi bisa juga dari literatur review gitu. Gimana cara menganalisis literatur reviewnya? Itu ada mesin-mesin pencarian. Nah itu kalian lebih update sebetulnya dari saya, dan saya belajar dari kalian. Gitu ya. Jadi siapapun juga bisa. Ya, jadi pengen nanti ketika searching, namanya ada misalnya Ruth, gitu. Penulis pertama Ruth, kenapa? Karena dia yang nulis, saya ngebimbing, ya oke lah saya kedua. Nah kayak gitu-gitu bisa. Atau enggak, Ruth membantu saya penulis pertama, penulis kedua bisa Ruth, kayak gitu. Jadi yang bisa itu siapa aja, dan sebanyak-banyaknya juga sok aja. Boleh berdua, boleh bertiga. Saya pernah nulis sendiri literatur review karena dikejar target kalau itu. Terus pernah berdua, pernah bertiga gitu ya, pernah berempat gitu. Jadi kontribusi tiap orang ya berbeda-beda yang nanti ditulis nama jurnal. Nggak ada maksimum berapa orang, Dok? Keroyokan boleh ya, Dok, berarti? Boleh. Tapi harus nanti penulisannya itu nanti kalau lebih detail ya, iya, misalnya si A, si B itu jadi apa, konseptor. Jadi nanti kalau misalnya banyak sekali sekarang itu pelatihan-pelatihan tentang penulisan jurnal itu. Jadi gini loh, jangan masukkan nama orang yang nggak kerja. Terus jangan juga one man show, dalam arti orang yang kerja karena ini udahlah cuman dikit, nggak usah dimasukin, nggak bisa. Semuanya punya kontribusi masing-masing, walaupun itu cuma 10%, walaupun misalnya itu kalau di etika penulisan jurnal ilmiah kita harus tuliskan namanya. Jadi itu tuh nanti kontributor di belakang itu biasanya kalau jurnal-jurnal ilmiah dari luar itu ya, misalnya saya dengan ini sebagai konseptor, ini yang di lab, ini yang, nah itu tuh lebih detail. Jadi kalau jurnal-jurnal internasional biasanya harus menjabarkan, menjabarkan tuh apa ya, menuliskan secara kontribusi, detail ya, Dok, kontribusinya apa ya. Jadi boleh sebanyak apa boleh. Nanti tapi referensinya yang panjang ya, Dok. gitu. Oke, apalagi? Kalau misalkan kita formatnya nih, Dok, penulisan itu harusnya ada apa aja sih, Dok, dalam jurnal itu? Penulisan formatnya, oke. Jadi gini, jurnal itu kan banyak ya tadi saya Dok bilang. Ada yang memang hasil riset, ada yang case report, laporan kasus. Terus ada yang literatur review. Literatur review itu sendiri juga dibagi menjadi ada yang sistemik literatur review dan ada yang naratif literatur review. Ya itu jenis-jenisnya tuh ya, jenis-jenisnya jurnal. Nah jenis-jenis jurnal ini akan berpengaruh ke sistematika penulisan. Baik. Ya, kalau secara umum kalau misalnya riset, misalnya ya, contohnya kalau riset itu pasti pertama abstrak ya. Terus pendahuluan, istilahnya latar belakang, tujuan itu nanti masuk ke pendahuluan. Nah, kemudian metode penelitiannya, risetnya apa? Apakah case control, apakah eksperimen laboratory, ataukah penelitian deskriptif komunitas. Nah kayak gitu-gitu, jadi jenis penelitian, cara mengambil sampel penelitian. Nah itu nanti di metode. Kemudian diskusi, kesimpulan, itu ya hasil dari penelitian itu dituangkan dan dibahas. Terakhir ya kesimpulan. Itu kalau yang riset ya. Tapi kalau misalnya yang case report nih ya, misalnya kasus waktu itu apa ya, riset case report itu juga ada yang case report cuman satu case ya. Ada yang namanya saya lupa deh, ada beberapa riset, jadi poly case ya. Jadi ada beberapa case yang diagnosanya sama, dijadikan case report.
Ya, case report juga sama, abstraknya pendahuluan. Nah, hanya di metode itu diganti menjadi case report. Misalnya pasien A datang dengan keluhan seperti ini, sesudah diterapi berapa minggu, treatmentnya hasilnya seperti ini. Beda misalnya kalau misalnya kasusnya apa ya, stomatitis aptus misalnya ya, sariawan. Untuk pasien A dikasih terapi steroid, untuk kasus B dikasih non steroid. Terus kasus C dikasih diberi terapi yang mengandung hyaluronic acid. Nah, itu nanti di pembahasan. Nah, ini duluan siapa nih? Sembuhnya setelah berapa lama? Nah, kayak gitu. Ya, itu case report, ada diskusi, pembahasan, dan akhirnya kesimpulan mana yang untuk kasus ini ternyata terapinya adalah ini, gitu. Contohnya, itu untuk case report. Terus kalau literatur review, kalau naratif itu biasanya topiknya apa dulu? Topiknya apa dulu kita bikin, jadi gini, walaupun literatur review bukan berarti itu hanya caplok sana caplok sini, enggak. Literatur review juga sama seperti kita mau menyusun suatu riset. Jadi ada istilahnya itu, kalau saya nggak tahu kalian udah tahu atau enggak tentang PICO. Oh ya, lu tahu ya PICO? Apa dok PICO dok? PICO itu problem, interferensi, comparison, dan outcome. Jadi P itu population atau problem. Masalahnya apa? Masalahnya di mana? Misalnya nih, masalahnya tentang mulut kering nih. Mulut kering di lansia. Nah, interventionnya apa? Intervensi apa sih yang dikasih gitu. Oke. Ya, comparison. Misalnya interventionnya oke, kita curiga karena penggunaan obat diabetes misalnya. Oke. Comparisonnya berarti membandingkan. Oke, kita bandingkan antara pengguna obat anti diabetes sama non pengguna obat anti diabetes. Outcome-nya apa? Nah, itu ada, bisa dilakukan di literatur review. Ya, jadi kalau misalnya bilang literatur review bukan suatu penelitian, bagi saya kayaknya kurang tepat ya dok. Kurang tepat. Literatur review juga itu suatu penelitian. Dan itu butuh apa ya? Butuh effort, butuh skill, ya, skill tertentu yang memang bisa menjadikan itu suatu jurnal ilmiah. Dan sekarang itu lagi happening, lagi booming di mana-mana mengenai literatur review. Baik itu yang naratif. Biasanya kalau yang naratif ini biasanya di yang non eksakta. Non eksakta itu yang sosial, segala macam pengaruh kayak gitu-gitu ya. Kemudian yang sistematika itu malah itu bisa di meta analisis. Maksudnya meta analisisnya misalnya gini, kamu Ruth meneliti tentang data misalnya faktor resiko mulut kering misalnya, karena merokok. Terus teman kamu tuh di sini siapa meneliti bahwa ternyata bernafas melalui mulut bisa menjadi faktor resiko mulut kering. Terus ini banyak lagi, dan itu dituangkan di dalam jurnal, misalnya jurnal A, B, C. Terus saya menarik data itu. Misalnya kamu dari 100 orang, terus teman kamu dari 200 orang. Nah, kita data, kita eksak. Jadilah meta analisis. Hasilnya faktor resiko serostomia adalah misalnya merokok dengan odds ratio itu dengan resiko kalau misalnya merokok ternyata pada perokok terjadi mulut kering 2 kali lebih besar dibanding tidak merokok. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita tidak melakukan penelitian, tetapi kita ambil dari jurnal-jurnal orang lain dan kita bisa menarik data, mengekstraksinya menjadi analisis. Nah, itu kalau menurut Ruth itu penelitian bukan? Penelitian sih dok, karena kita harus membaca juga jurnal orang, kita memahami hasilnya seperti apa, lalu kita ambil kesimpulannya lagi ya dok. Betul. Seru ya dok. Seru ya. Nah, seru, itu sebenarnya bisa. Itu sebenarnya banyak sekarang itu pelatihan mengenai sistematika review ini sampai ke meta analisis. Gimana caranya kita menarik data dari mesin-mesin pencarian kayak PubMed,
terus kayak apa Google Scholar, terus Alex atau Sematic. Kalau misalnya itu banyak sekali mesin-mesin pencarian yang kita bisa narik data si jurnalnya. Ada nih di saya. Berarti kalau literature review ini tuh sebenarnya booming karena banyak update dari teknologi yang membantu kita untuk mencari hasil-hasil dan bisa compare dengan secara otomatis ya dok. Ya, jadi penelitian dari sana itu bisa kita tarik. Keren banget ya. Sih. Dok, kalau tadi mungkin mau tahu dok, kalau di pendahuluan dari kita punya jurnal itu kita tuh harus membahas apa aja sih? Membahas latar belakang. Latar belakang itu kan masalah. Yang saya bilang itu sebesar apa? Kalau saya biasanya dalam nulis itu yang pertama itulah epidemiologi. Contohnya sariawan itu ada biasanya di yang rekuren tuh ada di angka 20-50% dari populasi. Itu sangat besar. Nah, epidemiologi kalau misalnya di Indonesia berapa persen? Nah, itu kan jadi satu masalah. Nah, itu menjadi suatu latar belakang kenapa perlunya misalnya mencari obat alternatif lain. Nah, kayak gitu. Terus tujuan, itu juga masuk di pendahuluan. Terus novelty, maksudnya novelty juga dimasukin di pendahuluan. Novelty itu artinya ini karya original kita loh, yang lain itu belum. Ya, jadi ini suatu kebaruan yang istilahnya ini yang ya kebaruan gitu loh. Itu akan nilainya akan jadi plus. Oke. Lanjut dok, untuk bagian metode dari penelitian tersebut, apa aja yang harus kita tulis dok selain alat dan bahan dengan juga cara ya dok ya? Jenis penelitian. Nah, kalau jenis penelitian itu penelitiannya ada apa? Eksperimental, laboratory, ataukah ini yang terbaru nih? Saya pengen mahasiswa, kalau misalnya yang dengerinnya mahasiswa Maranatha yang sangat senang dengan teknologi, ada satu lagi penelitian in silico. Apa tuh dok? Pernah lihat ya? Nanti cobalah. Itu saya harus bicaranya lebih dari 25 menit kalau misalnya untuk metode penelitian. Ya, jadi intinya ada 3 ini. Jadi untuk metode penelitian itu memang nggak bisa sembarangan ya dari awal, karena kita dalam peneliti itu kita harus merancang. Ya, jangan sampai di tengah jalan jadi bisa berubah. Diusahakan tidak, karena itu akan memperpanjang prosesnya. Jadi sebetulnya ada 3. Nah, itu jenis penelitian, laboratory, eksperimental atau in silico. Nah, sekarang jenisnya itu 1. Kemudian ini dilakukannya secara apa? Apakah hanya saat itu atau pre and post? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih detail tentang metode penelitian, bukan hanya alat dan bahan. Alat dan bahan itu nanti itu dibawa lagi. Oke. Berarti kayak sedetail mungkin kita mengerjakan penelitian itu seperti apa ya dok? Itu intinya. Tipenya, jenisnya kayak gitu. Kalau di sistematika review itu kamu ambil berapa? Jadi ada yang namanya prisma flowchart. Itu nanti saya kebetulan baru narik data dia dari 10 tahun terakhir tentang serostomia. Itu ada 7.000 jurnal. Nah, dari 7.000 itu takutnya kan ada duplikasi. Nah, dikurangin dari duplikasi. Dari duplikasi, saya serostomianya saya pengen tentang ini dibaca. Oke, dari abstrak segala macam di exclude. Nah, sampai akhirnya terdapatlah berapa jurnal yang harus yang itunya itu yang akan saya itu yang akan saya bahas, saya diskusikan di diskusi. Begitu. Melelahkan ya teman-teman terdengarnya. Tapi jadi pembelajaran buat kita ya, lah ya dok. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik pengen yang tertarik tentang penulisan ilmiah, bukan hanya saya, tetapi banyak juga dosen-dosen yang lain yang memang expert ya. Saya aja masih belajar. Saya udah ikut pelatihan literatur review udah 3 atau 4 kali, tetap saya merasa saya kurang. Tetap kurang. Jadi memang harus segala sesuatunya juga harus karena sering jadi kita bisa gitu. Jadi ya sampai sekarang juga belajar, dan saya yakin juga ini adik-adik yang hebat-hebat ini pasti mau lah ya. Kalau saya otaknya udah, kapasitasnya udah ini. Oke. Jadi kalau kita baca
jurnal, inti dari jurnal itu kan sebenarnya di pembahasannya ya dok. Maksudnya kita udah meneliti jauh-jauh nih, tapi nggak ada pembahasannya, kan nggak mungkin. Jadi pembahasan itu tuh isinya apa aja sih dok? Oke, kalau saya menulis tentang pembahasan itu balik lagi ke pendahuluan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa dan kita bahas sesuai dengan hasil penelitian dan hasil misalnya review kita. Kemudian kita ngebandingin nih hasil penelitian kita dengan penelitian orang. Dalam arti hasil penelitian kita ini apakah menguatkan penelitian sebelumnya, apakah menjadi jadi apa ya? Jadi membantah apa istilahnya ya? Jadi aku jadi nggak sepaham nih sama penelitian sebelumnya. Iya. Itu ada kemungkinan, ya itu ada kemungkinan. Terus ataukah ini hal yang baru, penelitian sebelumnya belum ada, gitu. Ada kebaruan. Nah itu di pembahasan. Kemudian di pembahasan juga bisa dituliskan kelebihan dari penelitian kita dan juga kekurangan. Jadi kita kan tahu kalau misalnya, jadi ketika misalnya saya nulis wah kelebihan saya, nah ini kekurangan saya nih kayaknya lebih enak kalau misalnya subjek penelitiannya adalah ini dan ini. Kemudian Ruth misalnya baca, ini kekurangannya, saya akan meneliti berdasarkan kekurangan yang saya tulis menjadi masukan saat Ruth melakukan penelitian berikutnya. Nah, kayak gitu. Jadi itu di pembahasan itu bisa disampaikan seperti itu. Selain hasil diskusi berdasarkan teori, berdasarkan textbook itu bisa. Iya. Dok, kalau misalkan di pembahasan ini kita mau menjelaskan cara kerja obat yang kita pakai di metode itu bisa juga ya dok? Itu sebenarnya masuk ke tinjauan pustaka kan, itu kan bukan berdasarkan penelitian kamu, tetapi kan berdasarkan penelusuran pustaka. Nah, berdasarkan penelusuran pustaka yang istilahnya kalau misalnya mau dihubungkan dengan apa yang kita teliti itu bisa di pembahasan. Tetapi kalau misalnya tidak dihubungkan, jadi masih dalam konteks itu adalah konsep teori, itu masuknya di pendahuluan, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Baik dok. Kalau ya dok, misalkan kemungkinan kita melakukan penelitian ini gagal dok, ya misalkan gagal dok, apakah kita bisa di pembahasan kita kasih tahu lah bahwa ini gagal karena alasannya ini dok, gitu. Itu boleh jadi dok? Jadi gini, itu sebenarnya kalau menurut saya ya tidak ada penelitian yang gagal asal direncanakan sedetail mungkin, sebaik mungkin. Tetapi ketika pelaksanaannya hasilnya adalah negatif ya. Akhirnya misalnya kita mau neliti kadar hambat. Udah banyak nih teorinya, ini bisa nih, bahan ini bisa, ternyata pelaksanaannya ternyata nggak ada daya hambatnya. Itu bukan berarti penelitian kamu gagal, tetapi hasilnya adalah negatif. Sehingga di pembahasan yang kamu sebutkan, ini hasilnya negatif. Walaupun misalnya bertentangan dengan yang saya bilang hipotesis ataukah bertentangan dengan teori-teori yang sebelumnya. Itu bukan gagal. Ya, jadi jangan gimana caranya, hasilnya nggak ada, udah diulang 3 kali 4 kali, ya udah itu adalah hasil penelitian kamu dan nggak usah jadi berkecil hati. Saya kemarin juga ada 2 mahasiswa saya hasilnya adalah 0. Tapi itu bukan berarti akhirnya nanti kamu nggak lulus sidang skripsi, enggak. Itulah hasil, dan yang pasti saya yakin itu adalah jujur daripada mengada-ngada yang nggak ada dibilang ada. Ya, jadi penelitian itu adalah untuk kejujuran lah. Ujian untuk kejujuran kita gitu ya. Jangan sampai mengada-ngada yang tidak ada. Ataukah meniadakan yang ada. Oke. Sip, apalagi? Terakhir sih dok, mungkin tadi kan kita sudah banyak bahas tentang mengambil informasi dari jurnal orang atau informasi dari sumber-sumber lain. Nah, kita ngomongin tentang referensi. Bagaimana sih kita cara mereferensi
karya ilmiah dari orang lain? Kalau sekarang kan istilahnya sitasi ya. Iya, sitasi. Ketika kalian itu kan ada mesin, sekarang kan bukan zamannya lagi manual ya. Ada banyak ya. Kalau zaman dulu tuh kan EndNote atau enggak, saya sih ada suka apa sih namanya, Mendeley ya. Ada kalau saya sih pakainya ini apa sih namanya tuh, lupa Mendeley saya, tapi Zotero. Jadi banyak aplikasi yang istilahnya memudahkan kita untuk mensitasi referensi sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi pakai mesin ini ya, pakai itu. Coba bikinlah pelatihannya. Boleh Dok. Ya, silahkan lah kalian senat tuh. Itu jadi bisa pakai mesin itu sangat lebih mudah, jadi nggak menyusahkan untuk buat referensi gitu. Oke Dok. Terus apa? Mungkin pertanyaan terakhir banget deh Dok. Kalau kita sebagai mahasiswa FKG pengen banget nih Dok buat menulis jurnal atau terlibat dalam penulisan jurnal, apa sih Dok langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah menulis. Mencari topik ya, mencari ide. Langkah pertama ya menulis kan, cari ide, cari topik ya. Bisa kalian ada riset atau hasil apa gitu kan, itu bisa dituliskan, dituangkan, kemudian ya submit. Nah, submit tuh banyak sekali jurnal ya. Kalau di Indonesia itu referensinya Sinta kalau dunia kan ada Scopus, indeks apa gitu ya, jurnal ilmiah. Nah, kalau di nasional ada indeks jurnal berindeks Sinta gitu ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi masuk ke sana itu nanti kalau kalian buka, karena biasanya banyaknya online, itu submit. Itu kalian bisa ikutin, dan pembelajaran kalau misalnya kita masuk ke jurnal A, tata bahasa, tata letak dan segala macam, jumlah halaman, jumlah huruf banyak keterangan ya, misalnya jenis huruf, ukurannya, terus banyaknya lembar, gambarnya harus bagaimana, itu kalian harus sesuaikan dengan jurnal tersebut. Baik. Jadi nggak seenaknya gitu, karena ada yang pakai Arial, ada yang pakai New Times, ada yang pakai apa gitu ya. Terus fontnya ada yang cukup 10, ada yang cukup abstrak 10, ukuran yang utama 12, nah kayak gitu-gitu kita ikutin. Termasuk juga badan si jurnal. Ada yang setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustaka. Oke. Ada review dulu, ataukah ada yang metode dan bahan itu digabung, ada yang dipisah, ada yang hasil dan diskusi dipisah. Nah itu jadi harus sesuai dengan apa yang jurnal itu inginkan. Nah sesudah itu ya submit dan tunggulah hasilnya. Berarti publishing itu kita pilih sendiri atau gimana ya Dok? Kita pilih sendiri, kita nyari, dan triknya adalah jangan kita harus sesuai dengan topik kita. Contohnya kita lagi meneliti tentang radiologi, Bo ya jangan masukin ke jurnal oral medicine. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nah kayak gitu-gitu. Terus misalnya kita topiknya tentang kesehatan apa gitu, jangan masukin ke jurnal teknik. Nah kayak gitu-gitu. Jadi harus jadi di jurnal, misalnya jurnal A, kamu harus tahu skopnya apa. Karena ada beberapa yang hanya terima case report, ada yang sama sekali tidak terima case report. Jadi harus betul-betul melihat si jurnal yang akan kita masuki itu skopnya apa gitu. Ada yang malah tidak terima sistematika review, jadi hanya jurnal riset aja ada. Jadi harus pintar-pintar memilih jurnal gitu. Wah. Keren. Ya, ini sharing aja sih, ada sharing aja. Ada pesan-pesan Dok buat kita mahasiswa FKG Maranatha Dok? Serasa udah tua ya, emang udah tua sih. Udah, oke. Gini pesannya, tetap semangat ya dalam penelitian ya. Penelitian apa dalam penulisan itu, saya belajar dari dosen saya sendiri. Dia selalu bilang, Sel, menulis itu memang habit ya. Apapun ide, misalnya itu
tolong dituliskan gitu, karena kadang-kadang ketika kita baca lagi, oh iya ternyata aku pernah loh beride seperti ini, walaupun misalnya. Jadi untuk narik ide seperti itu tuh kayak tadi kan kita ngobrol ya Ruth ya. Oke, Ruth langsung oke, saya keidean ini, tulis. Karena mungkin saat ini Ruth belum ingin mungkin ya, tapi nanti suatu saat ketika kita baca lagi, nah itu jadi ide segala macam, teruslah menulis, jangan ragu salah, karena menurut saya sih nggak ada kata salah atau gagal ya, itu hanya kita perlu belajar lagi, kita perlu sabar ya, karena saya juga sering banget sering banget ditolak ya. Ditolak jurnal maksudnya. Kirain ditolak cinta dok. Itu juga sih dulu ya. Jadi ditolak jurnal itu nangis cuma sesaat, tapi kita cari lagi ya. Jadi kegagalan dalam misalnya nge-post jurnal itu atau membuat penelitian jangan menjadikan putus harapan. Proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran itu aja sih ya. Kalian masih muda lah. Intinya semangat. Dimulai aja dulu ya dok. Dimulai aja dulu, cari ide ya. Cari ide bisa di bioskop, bisa di kafe, bisa di mana saja ide. Di mana saja, ada di toilet, Oke dok, terima kasih banget dok untuk waktu dan sharing-sharingnya dok. Kalau gitu saya akan menutup dengan pantun seperti biasa. Pergi ke pasar membeli cumi, di tengah jalan ketemu dengan Teh Rati. Sampai di sini podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.